Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat bakpo tanpa telur, tanpa margarin, dan tanpa di mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 140 ml air hangat. Lalu masukkan 30 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan setara dengan 3 gram. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa. Tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 25 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, masukkan seluruh bahan biang. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Kalau adonannya ini sangat lengket di tangan, bisa menambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kalau adonannya ini hanya sedikit lengket di tangan, tidak perlu menambahkan tepung terigu, karena kalau menambahkan tepung terigu nanti hasil bakponya bisa keras. Kemudian supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan kita bisa kita olesi margarin ataupun minyak goreng tipis-tipis. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Kalau adonannya sangat kering, bisa menambahkan air secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman. Setelah sekitar 5 gram saya tambahkan, ini sudah tidak lengket, dan sekitar 5 menit diuleni, ini sudah bisa dan tidak perlu sampai kalis elastis. Setelah itu bulatkan. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 8 bagian. Untuk besar kecilnya adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi, kemudian tutup menggunakan kain bersih supaya permukaannya tidak kering. Lalu ambil satu adonan, kemudian kempiskan adonan menggunakan jari supaya rongga udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding. Bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil bakponya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai di rounding seperti ini, kemudian ambil satu adonan, pipihkan pinggirannya, untuk tengahnya tidak perlu dipipihkan. Kemudian beri isian, taruh di bagian tengah, lalu cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya nanti saat dikukus isiannya tidak bocor. Untuk isiannya ini saya menggunakan dark cooking coklat seberat 3 gram ya teman-teman. Setelah selesai diberi isian, kemudian taruh di atas kertas bakpao. Kertas bakpao bisa diganti dengan kertas roti, kertas nasi, ataupun daun pisang. Untuk isiannya, selain menggunakan dark cooking coklat, bisa menggunakan selai coklat, selai stroberi, ataupun kacang hijau. Ingat, untuk bagian tengahnya ini tidak perlu dipipihkan supaya nanti isiannya tidak bocor saat dikukus. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi isian dan dibulatkan. Setelah seluruh adonan selesai diberi isian, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan atau proofing adonan sekitar 15 menit, jangan sampai lebih supaya nanti hasil bakponya setelah matang tidak kempes ataupun keriput.
Setelah sekitar 15 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mulai mengembang. Kemudian ini siap kita kukus, dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan, beri jarak antara satu adonan dengan adonan yang lain, lalu tutup kukusan. Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih, kemudian kukus sekitar 12 menit menggunakan api kecil. Ingat, apinya harus api kecil supaya nanti bakponya tidak kempes ataupun keriput setelah dikukus. Setelah 12 menit ini sudah matang, matikan api kompornya. Untuk tutup kukusan jangan langsung dibuka, biarkan dulu sekitar 2 menit. Setelah 2 menit dibiarkan, buka tutup kukusan, kemudian angkat dan keluarkan bakpao dari kukusan. Nah, ini dia bakpao isi coklatnya sudah jadi. Bakpao ini bahan-bahannya super ekonomis, buatnya mudah, hasilnya sangat cantik, mulus, kinclong, sama sekali tidak kempes ataupun keriput. Teksturnya ini super duper empuk banget, super lembut, empuk dan lembutnya ini tahan sampai keesokan harinya. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.